Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Suzuki Ertiga Hybrid yang tipe Matic warna hitam terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki Ertiga Hybrid. Bagi yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Ayu di nomor 0812 2608 7475. Beliau adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Suzuki Ertiga Hybrid ini total ada dua tipe standarnya tipe GX, kemudian tipe di atasnya ada tipe SS. Jadi bisa dibilang untuk unit yang kita review ini merupakan tipe standar untuk yang tipe hybrid, tapi untuk kelas Ertiga secara keseluruhan ini merupakan tipe menengah. Kita mulai dari dimensi. Untuk mobil Suzuki Ertiga Hybrid ini memiliki lebar 1,735 meter dengan tingginya 1,69 meter. Kemudian untuk panjang, mobil ini memiliki panjang 4,395 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Nah, ciri utama dari yang tipe GX ini bisa kita lihat untuk tampilan grillnya sudah lebih fresh. Tapi bedanya dengan tipe SS, kalau untuk yang tipe GX ini belum dilengkapi dengan body kit di bagian bawahnya. Nah, untuk antena ada di bagian depan sini. Untuk antenanya di sini menggunakan antena model South Pole. Lanjut ke bagian depan. Untuk bagian depan di sini ada logo Suzuki berwarna chrome di bagian tengah. Kemudian untuk grillnya sudah menggunakan grill model terbaru. Nah, modelnya model seperti ini, ada les warna chrome, model menyamping. Untuk bagian atas bawahnya ada les warna chrome juga. Kemudian lanjut ke bagian lampu. Nah, ini untuk lampu utamanya menggunakan lampu jenis proyektor. Untuk lampu jauhnya bolam, untuk lampu senya juga bolam. Kemudian les bagian atas bawahnya di sini les warna chrome. Lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini ada fog lamp. Untuk fog lampnya jenis bolam, dilengkapi dengan les warna hitam di bagian ujung. Serta untuk bagian front underguardnya di sini warna body. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Suzuki Ertiga Hybrid yang tipe GX Matic warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini les bagian atasnya sewarna body, untuk pilar B-nya juga sama sewarna body. Kemudian untuk les bagian bawahnya di sini warna hitam. Untuk handle pintunya di sini menggunakan model tarik, covernya berwarna chrome serta dilengkapi dengan tombol kilas di bagian ujung. Berikutnya untuk spion, covernya sewarna body, dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujung. Dan di bagian samping depan di sini ada emblem VVT warna chrome. Serta untuk velg, nah ini untuk velgnya sudah menggunakan modelnya model dual tone dengan total ada 7 jari. Untuk ringnya 15 inci. Nah, untuk profil bannya digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop. Serta untuk profil bannya berukuran 185/65 R15. Untuk fitur keselamatan bagian depan cakram, suspensi bagian depannya MacPherson. Kemudian untuk bagian samping, mobil ini memiliki ground clearance 180 mm. Dari bagian samping depan kita lanjut ke bagian samping belakang. Untuk tangki BBM-nya ada di sebelah kiri menggunakan kapasitas 45 liter, bahan bakarnya jenis bensin. Kemudian untuk suspensi belakang, remnya rem standar kalau yang belakang. Serta untuk suspensi yang belakang menggunakan jenis torsion beam. Jika dilihat dari suspensi yang digunakan, ini menandakan untuk mobil Suzuki Ertiga Hybrid menggunakan masalah kenyamanan karena kombinasi MacPherson dengan torsion beam. Dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakangnya. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini masih polos, belum ada spoiler, tapi sudah dilengkapi dengan head mount stop lamp. Lalu untuk belakang di sini sudah dilengkapi dengan rear defogger. Ada wiper belakang di bagian tengah. Kemudian untuk bagian tailgate-nya di sini ada les warna chrome. Di bawahnya ada logo Suzuki warna chrome juga di bagian tengah. Serta untuk fitur keselamatan, nah ini tipe GX masih polos, belum ada kamera mundur. Untuk desain lampu belakangnya kurang lebih sama. Di sini menggunakan lampu jenis LED. Kalau untuk lampu sennya bolam, lampu mundurnya juga bolam. Kemudian untuk bagian bawah di sini ada emblem Ertiga Hybrid berwarna chrome. Nah, kalau untuk fitur keselamatan di bagian belakang ada sensor parkir. Jumlahnya ada 2 titik sewarna body. Di bagian ujung di sini terdapat reflektor model horizontal, serta untuk rear underguardnya juga sewarna body. Dan untuk ban serep ada di bagian bawah. Untuk ban serepnya menggunakan velg standar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari sisi pengemudi. Untuk sisi pengemudi di sini handle pintunya menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome. Nah, kalau untuk handle pintu ini sama dengan tipe SS, ada tombol keyless juga dan juga slot kunci manual. Nah, kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya di sini didominasi oleh warna hitam. Untuk bagian atas di sini menggunakan material bahan plastik. Kemudian untuk bagian tengahnya ada aksen wood panel berwarna hitam. Kalau untuk bagian armrestnya bahan soft touch.
Untuk handle pintu bagian dalam di sini berwarna chrome, kemudian untuk bagian tengah, untuk bagian depan di sini ada pengaturan spion elektrik, di belakangnya ada tombol folding, lalu di sini ada pengunci pintu atau window lock, sampingnya ada central lock pengunci pintu dan power window sudah auto seat driver. Di sini ada laci penyimpanan kecil dan di bawah ada satu buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian depan ada kisi AC, kemudian bagian tengahnya ada accent wood panel. Untuk tombol start stop engine-nya ada di sebelah sini. Untuk bagian tengah di sini ada tombol untuk auto stop and go. Di sebelahnya ada tombol sensor parkir, lalu tombol stability control. Ini ada laci penyimpanan dilengkapi dengan cover, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan koin. Lalu untuk tuas pembuka kap mesinnya di bawah sini. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah serta tuas tangki BBM di bawah sini. Sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Nah, kita mulai dari kelampilan cluster meter. Untuk cluster meter di sini ada RPM, kemudian ini ada indikator suhu, di bagian tengah ada MID dan di sebelah kanan ada indikator speedometer dan juga BBM. Lalu untuk bagian tengah di sini ada logo Suzuki warna chrome, di bagian tengahnya ada lens warna chrome, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Sebelah kiri di sini ada audio string, ini untuk volume, kalau ini untuk pengganti channel, di bawahnya ada tombol mute. Kemudian untuk bagian kanan di sini sudah dilengkapi dengan fitur cruise control juga. Ini salah satu fitur terbaru di mobil Suzuki Ertiga Hybrid. Kemudian untuk bagian tengah ada accent wood panel, di bagian bawah ada Bluetooth handsfree untuk angkat telepon. Serta untuk setirnya sudah dilapisi dengan balutan kulit, jadi tampilannya lebih mewah. Untuk tuas sebelah kiri ada tuas wiper dan di sebelah kanan ada tuas lampu. Untuk pengaturan setirnya, nah di sini bisa diatur ada pengaturan tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah, head unitnya sudah menggunakan head unit model double touchscreen. Lalu di bawahnya ada tombol hazard. Untuk bagian tengah ada accent wood panel. Lalu untuk pengaturan AC sudah digital. Yang sebelah kiri ini untuk pengaturan kecepatan kipas. Kalau yang sebelah kanan ini untuk pengaturan suhu. Kemudian di bawah di sini ada rear defogger, sebelahnya ada front defogger. Lalu di bawahnya ada mode arah hembusan. Lalu bagian tengah di sini ada fitur auto. Sampingnya lagi ini tombol untuk menyalakan AC, di bawah untuk tombol mematikan AC, serta ini tombol untuk air circulator. Lalu untuk bagian bawah di sini ada satu buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Kalau yang sebelah kanannya di sini ada slot USB dan juga slot aux terkoneksi dengan head unit juga. Lalu untuk bagian bawah di sini ada dua buah cup bottle holder terkoneksi dengan kisi AC. Untuk transmisi menggunakan transmisi matic, masih tetap menggunakan model 4 percepatan, model konven. Untuk handremnya masih standar menggunakan model mekanik, serta untuk bagian belakang di sini ada satu buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Nah, dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan sisi penumpang depan. Di bagian depannya di sini ada kisi AC. Kemudian untuk bagian tengah ada accent wood panel, serta untuk bagian bawah terdapat glove box bisa digunakan sebagai laci penyimpanan. Dan untuk bagian samping tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Dan untuk bagian atas di sini ada assist grip model track. Lalu untuk spion samping di sini sudah dilengkapi dengan cermin. Untuk lampu kabinnya di sini standar. Kemudian untuk spion tengahnya juga standar. Di ini belum dilengkapi dengan fitur anti silau. Dan untuk spion sisi pengemudi untuk bagian belakangnya di sini polos. Serta untuk assist grip samping masih polos. Dan untuk sabuk pengamannya model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard baris pertama mobil Suzuki R3 Hybrid yang tipe GX-Matic warna hitam. Kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk joknya di sini bisa kita lihat untuk material yang digunakan menggunakan material bahan fabric standar. Untuk warnanya menggunakan aksen warna grey dan ada aksen abu-abu. Untuk pengaturan joknya ada reclining, kemudian ini ada high adjuster dan untuk bagian depan ada tuas untuk sliding. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk baris pertama. Dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Kita mulai dari tampilan door trim. Oh ya, untuk fitur keselamatan ini sudah dilengkapi dengan kunci immobilizer. Nah, kita lanjutkan lagi ke tampilan door trim. Untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama, jadi dominasi oleh warna hitam, material atas plastik. Untuk armrestnya bahan soft touch. Lalu untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna chrome. Untuk bagian tengah ada accent wood panel, lalu di sini ada laci penyimpanan. Dan untuk bagian bawah di sini ada satu buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Nah, ini untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan AC double blower. Kemudian untuk bagian samping di sini ada assist grip model track. Lalu untuk bagian tengah di sini terdapat lampu kabin. Untuk jok baris kedua di sini dilengkapi dengan dua buah headrest, ada armrest juga di bagian tengah. Tapi untuk kapasitasnya tetap 3 orang penumpang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, untuk posisi lututnya bisa kita lihat sangat longgar. Kemudian untuk joknya juga masih bisa sliding, slidingnya sangat panjang.
Ini maksimal bisa sampai segini, jaraknya mungkin sekitar 10 jari. Nah, kita kembalikan ke posisi normal. Ini untuk posisi normalnya. Ini kalau misalnya dimuati oleh 3 orang dewasa masih sangat longgar. Kemudian untuk fitur fungsional di belakang sini ada laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian tengah ada satu buah power outlet tadi, dan untuk sebelah kiri di sini ada laci penyimpanan juga. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Suzuki R3 Hybrid tipe GX Matic warna hitam. Dari baris kedua sekarang kita lanjut ke baris ketiga. Nah, ini untuk akses menuju ke baris ketiganya, jok baris keduanya model sliding seperti ini. Nah, ini kapasitasnya 2 orang penumpang. Kita coba seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Suzuki R3. Oh iya, kalau mobil Suzuki R3 di bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan apar. Nah, kita kembalikan ke posisi semula. Nah, ini untuk posisi lututnya bisa kita lihat masih sangat longgar. Kemudian untuk lebarnya kalau misalnya dimuati 2 orang dewasa juga sangat memadai. Di sini ada satu buah cup bottle holder, untuk bagian atas ada assist grip model fix, dan untuk sebelah kanan di sini ada assist grip model fix juga. Lalu untuk bagian bawahnya di sini dilengkapi dengan satu buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Suzuki R3 Hybrid yang tipe GX Matic warna hitam ini. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Sebagai informasi, untuk mobil Suzuki R3 Hybrid ini untuk masalah pilihan warna sebenarnya sangat banyak. Jadi selain warna standar seperti warna hitam, putih, kemudian warna silver dan warna grey, untuk mobil Suzuki R3 Hybrid ini juga masih ada pilihan warna merah, warna ungu, dan juga warna coklat atau warna kaki. Jadi pilihan warnanya sangat komplit. Nah, kita kembali ke bagian bagasi. Untuk bagasinya, nah ini salah satu favorit saya karena bagasinya sangat longgar, serta ini kalau dimuati 4 galon masih aman. Untuk jok baris ketiganya juga masih bisa dilipat rata lantai. Jadi kalau misalnya dimuati barang bawaan banyak masih sangat longgar. Untuk bagian bawahnya juga ada laci penyimpanan, separatornya juga ini modelnya 50/50 cukup tebal. Serta untuk, nah ini kita kembalikan ke posisi semula. Untuk lokasi toolkit dan juga dongkraknya ada di sebelah kanan. Nah, menurut saya kalau untuk kelas MPV untuk masalah bagasi R3 ini merupakan yang terbaik di kelasnya, karena akses barangnya juga cukup mudah. Nah, dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Sebagai informasi, antara mobil Suzuki R3 Hybrid dengan mobil Suzuki R3 yang belum hybrid, sebenarnya secara teknis mesinnya digunakan masih tetap sama, menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dengan kode K15B. Nah, ini kita buka bagian kap mesinnya terlebih dahulu. Kita pasang penyangannya. Di sini untuk bagian bawah kap mesin bisa kita lihat untuk Suzuki R3 Hybrid yang tipe GX ini yang warna hitam, bawahnya masih standar, tapi sudah dilengkapi dengan peredam di bagian bawah. Kemudian ke bagian mesin. Jadi di sini yang perlu diperhatikan, untuk mesin yang digunakan di sini tetap menggunakan mesin bensin. Untuk hybridnya ini bukan hybrid murni, tapi lebih ke mild hybrid. Jadi untuk listriknya fungsinya sebagai support saja. Ini mesin yang digunakan tetap mesin bensin. Kemudian ada penambahan aki dan juga baterai yang berfungsi untuk mensupport mesin. Nah, akinya ini ada 2, yang satu di bagian depan, satu lagi di bagian bawah jok penumpang depan, tapi tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, aki tersebut fungsinya bukan sebagai pengganti mesin, tapi lebih sebagai support. Jadi kalau dalam kondisi berhenti, nanti mesinnya mati, kemudian untuk energinya sementara digantikan oleh baterai. Kemudian ketika jalan lagi, maka mesin bensin yang kembali beroperasional. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Suzuki R3 Hybrid yang tipe GX Matic warna hitam terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki R3 Hybrid. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki R3 Hybrid semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Nyicil Mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.